bersumber dari hidup kami, bukan bersumber dari diri kami, tetapi bersumber dari Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami yang letih lesu dan tidak berdaya. Engkau memberikan kekuatan yang baru, sehingga kami dapat terbang bagaikan burung Raja Wali, yang berlari tidak pernah menjadi lesu dan berjalan tidak pernah menjadi lelah. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, dan keselamatan kami. Hanya kepadamu lah Tuhan kami bersandar, hanya kepadamu lah kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu yang kami rasakan boleh sungguh-sungguh menjamah roh kami, menguatkan kami, memperbaharui hati dan hidup kami. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Ubahkanlah pola pikir kami Tuhan. Ubahkanlah pola pikir yang salah, biar kami bisa diluruskan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan firman yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu, dan biarlah hanya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya selama seminggu ini diberkati oleh Tuhan? Amin. Yes, puji Tuhan. Nah, selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang visi. Kita akan belajar tentang visi karena bulan Januari ini kita harus set goal. Kita harus mendapatkan visi supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan selama 1 tahun ini, supaya tahun 2021 yang kita jalani itu tidak berlalu dengan sia-sia. Waktu itu berjalan dengan sangat cepat, tetapi kita orang-orang yang tahu melakukan kehendak Tuhan, kita akan berpacu dengan waktu dan kita akan sungguh-sungguh memiliki visi yang jelas dari Tuhan. Nah, minggu ketiga ini kita akan belajar tentang vision and provision. Visi dan provisi. Provisi itu artinya penyediaan. Visi ada juga penyediaannya. Nah, kita akan belajar dalam kitab Keluaran tentang seorang yang bernama Musa yang luar biasa. Ini memang satu kisah, satu perikop di mana Tuhan memanggil Musa. Ya, jadi ini ayat yang cukup panjang, 12 ayat, dan kita akan sama-sama kita akan melihatnya. Nah, dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dikatakan bahwa adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan, nah perhatikan, ada kata M-nya huruf besar, malaikat Tuhan. M-nya huruf besar, itu menunjukkan Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Jadi Yesus Kristus tetap ada di dalam perjanjian lama sebelum dia inkarnasi menjadi manusia. Itu yang disebut dengan Kristofani atau Teofani. Nah, lalu malaikat Tuhan, nah itu merupakan Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri suatu yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori,
Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini adalah panggilan Tuhan bagi kehidupan Musa. Siapa Musa? Musa dibesarkan oleh putri Firaun di Mesir. Lalu akhirnya dia tahu bahwa sebenarnya dia adalah orang Ibrani. Lalu ada orang yang berkelahi, lalu akhirnya dia membela orang Ibrani, lalu akhirnya membunuh, lalu akhirnya dia kabur ke tempat yang aman. Lalu akhirnya dia menikah dengan anak Yitro, ya kan, Zipora. Lalu akhirnya dia mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Lalu di dekat gunung Horeb, lalu akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dan itu adalah panggilan Musa untuk kembali ke Mesir. Musa awalnya banyak argumentasi. Nanti gimana ya? Mereka kalau tanya siapa Tuhan yang mengutus engkau, aku jawab apa ya? Gimana Tuhan? Tuhan bilang ini, I am that I am. Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang kekal. Aku adalah Allah yang melintasi segala zaman. Aku yang berkuasa atas alam semesta dan dunia ini. Wah, lalu akhirnya Musa menghadap Firaun. Nah, visi Tuhan bagi Musa untuk dilakukan adalah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel diperbudak selama 430 tahun. Bangsa Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? Bangsa Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 3,5 abad, 350 tahun. Ini lebih lama, 430 tahun. Bayangkan pola pikir budak itu sudah tertanam dalam pikiran orang Israel sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, visi harus bersumber dari Tuhan. Perhatikan, Tuhan memanggil Musa. Tuhan memberikan visi kepada Musa untuk dilakukan. Visi harus bersumber dari Tuhan. Kalau dari diri sendiri itu bukan visi, itu namanya ambisi. Sekali lagi saya ulang. Ini penting sekali. Visi harus bersumber dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan visi. Kalau bukan dari Tuhan, berarti dari diri kita sendiri. Itu disebut sebagai ambisi. Nah, hidup apakah yang kita jalani di dalam dunia ini? Apakah kita untuk mengejar kesuksesan dari dalam diri kita sendiri? Itu ambisi. Tapi kalau kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini, itu adalah visi. Nah, Keluaran 12 ayat 40 dikatakan bahwa jelas lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan Musa diperintahkan oleh Tuhan, Musa, let my people go. Katakan kepada Firaun, let my people go. Biarkan umatku pergi. Tidak semudah itu. Firaun keras hatinya, tidak bisa. Lalu akhirnya diberikanlah 10 tulah. Yang pertama, air menjadi darah. Perhatikan baik-baik. Ini mungkin jarang kita dengar khotbah. Perhatikan, air menjadi darah. Ahli-ahli jampi, tukang-tukang sihir Mesir, mereka yang jago, ahli-ahli dukun-dukun, ya kan, paranormal bisa melakukannya. Air menjadi darah kecil, bisa. Ahli-ahli jampi, tukang-tukang sihir di Mesir bisa melakukannya. Kata kodok muncul semua, wah banyak, bisa melakukan. Nyamuk bisa melakukannya. Tetapi yang keempat, lalat pikat, sampai dengan yang ke-10, ahli-ahli jampi Mesir tidak bisa melakukan. Apa maksudnya? Sehebat-hebatnya kuasa setan tetap terbatas.
Tapi kuasa Tuhan kita tidak terbatas. 10 Tuhan telah diberikan. Akhirnya, setelah kematian anak sulung, lalu akhirnya Firaun bilang, ya sudah silakan. Silakan kamu pergi. Karena anak Firaun pun ikut mati. Lalu akhirnya, ya sudah. Karena memang dia meratap. Firaun meratap kematian anaknya. Ya sudah silakan kamu pergilah. Pergi. Lalu akhirnya Musa memimpin bangsa Israel yang berjumlah 2-3 juta orang. Bayangkan, Bandung aja nggak nyampe 1 juta kan? Penduduk Bandung aja tidak sampai 1 juta. Ini 2 juta sampai 3 juta Musa pimpin sendirian. Gimana nggak pusing? Kita mimpin 2.000, 3.000 aja pusing. Ini mimpin 2 juta orang. Israel keluar dari Mesir. Mereka pada bawa ternak, mereka bawa ini, mereka bawa panci, bawa ember, bawa apa segala macam lah. Wah, itu hijrah betul-betul. Benar-benar wah, mereka keluar, mereka senang sekali. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya ini kan peta perjalanan Israel menuju tanah perjanjian. Ini kan mereka dari Mesir, ini Egypt, Mesir. Nah, mereka membangun kota perbekalan. Mereka kan diperbudak 430 tahun. Nah, di Ramses. Nah, mereka ini membangun kota perbekalan. Jadi mereka budak, mereka harus bangun kota Ramses ini untuk menyimpan bekal mereka. Nah, dari sini terus ke Sukot, terus ke sini, terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, naik lagi ke sini. Naik lagi ke sini, udah mau masuk, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, baru masuk. Bayangkan, sebenarnya, kan kalau dari sini ke sini mah dekat dah. Diperkirakan dari sini ke sini hanya membutuhkan waktu 2 minggu saja. Tetapi kenapa mesti 40 tahun? Yang bentuknya kayak begini. Ya, makin ribet kan? Betul gak? Loh, turun ke bawah. Ini kan nyebrang Laut Merah nih. Tuh. Laut Teberau kan? Turun lagi, naik lagi. Udah nyampe sini, naik lagi ke sini. Turun lagi, naik lagi. Ya lama. Kenapa Tuhan bawa mereka putar-putar di padang gurun? Karena hati mereka yang keras dan berontak kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mudah bagi Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Mudah. Tetapi agak sulit bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir dari kepala mereka. Karena udah terbentuk 430 tahun. Kalau kita baca Alkitab dalam kitab Keluaran, mereka menghadapi kesulitan. Mereka selalu marah sama Musa kan. Musa, emang gak ada kuburan lain di Mesir? Sehingga kami harus mati di padang gurun ini. Kami enak, kami di Mesir, kami bisa makan bawang pre, kami bisa makan ini, kami bisa makan daging, kami di sini makan apa? Mereka ngeluh gitu kan? Bayangkan, karena kenapa? Mental budak. Susah untuk Musa ini mengeluarkan Mesir dari kepala mereka. Karena udah terbentuk mental budak. Nah, meskipun kita merantau dari tempat asal kita ke Bandung ini, kita berpikir untuk ngadu nasib kan. Oke. Tapi kalau pola pikir kita dari kampung tidak berubah setelah kita merantau, pola pikir kita masih tetap lama, maka kita gak akan pernah maju. Karena semua yang kita lakukan tergantung dari pola pikir. Visi yang dari Tuhan itu merubah pola pikirnya Musa. Nah, mereka keluar dari Mesir sekitar 2-3 juta orang. Mereka memang banyak. Karena itulah kan Mesir takut kan, Firaun takut kan. Karena jumlah mereka banyak, lalu akhirnya diperdudaklah mereka di Mesir. Nah, perhatikan, visi yang Tuhan beri. Yes, Tuhan berikan visi. Tapi Tuhan tidak membiarkan visi itu berjalan sendiri, kita susah, kita yang berjuang sendiri. Tidak. Tuhan menyediakan provisinya. Tuhan menyediakan penyediaannya, kecukupan.
Tuhan jamin sampai dengan visi yang Tuhan berikan selesai. Apa yang provisi apa, penyediaan apa yang Tuhan berikan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Yang pertama adalah tiang awan dan tiang api. Wah, tiang awan dan tiang api. Itu dalam Keluaran 13 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan saja karena memang kalau misalkan ditampilkan lama, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Hebat ya? Bayangkan kalau suhu padang gurun kan ngeri kan? Panas sepanas-panasnya bisa 41 derajat Celcius. Dan kalau misalkan malam dinginnya bisa minus. Bayangkan, mati semua kita. Bangsa Israel bisa mati semua. Tetapi lihat Tuhan sediakan tiang awan. Pada siang hari Tuhan sediakan tiang awan sehingga akhirnya panas terik tidak menyengat mereka dan tidak membunuh mereka. Dan malam disediakan tiang api untuk supaya mereka tetap hangat dan mereka tetap berjalan. Perhatikan, tiang awan dan tiang api ini unik. Ini penyertaan Tuhan. Kalau tiang awan itu bergerak, artinya mereka harus jalan. Itu waktunya mereka, oh tiang awannya udah jalan, ayo beres skemanya, ayo jalan. Berarti Tuhan sudah bergerak. Wah, ikutin mereka. Terus begitu juga dengan pagi, dengan malam. Nanti tiang awan kalau udah sore berubah menjadi tiang api, ya kan, untuk menghangatkan mereka. Nah, begitu tiang api itu sudah mulai berjalan, mereka harus jalan. Oh iya, oke. Yuk kita berangkat beres. Bayangkan, penyertaan Tuhan itu nyata buat mereka. Penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang pertama adalah tiang awan dan tiang api. Yang kedua, nah ini dia nih. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Mereka kan udah sampai tuh. Mereka kan udah pergi. Lalu akhirnya sampailah di tepi Laut Teberau. Nah, Laut Teberau, Laut Merah, nah itu sama. Nah, begitu mereka sampai, ya ampun, ini laut besar amat ya. Tetapi begitu mereka lihat ke belakang, Firaun kan awalnya ya udahlah lu pergilah. Tapi kan rugi mereka kan. Siapa yang mau bangun kota perbekalan mereka kan? Lalu akhirnya Firaun berubah pikiran. Kejar mereka. Ayo pakai pasukan berkuda. Kejar mereka. Bawa mereka kembali ke Mesir. Supaya mereka tetap jadi budak. Lalu akhirnya Firaun mengerahkan semua pasukan berkudanya untuk menyerang mereka, untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Lalu akhirnya bangsa Israel yang udah ada di tepi Laut Teberau, mereka bilang, Musa, ini depan laut, gimana kita lewatnya? Pas begitu mereka lihat ke belakang, Musa, lihat di belakang, itu tentara Firaun udah nyerang kita lagi. Gimana ini? Depan mati, belakang mati. Gimana Musa? Lalu akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat bangsa ini bersungut-sungut. Nyatakanlah Tuhan kuasa. Lalu tiang awan itu mulai bergerak ke belakang. Lalu tiang awan itu menjadi awan yang sangat gelap. Dan Tuhan berikan petir yang luar biasa. Sehingga akhirnya tentara Firaun tidak bisa tembus tiang awan itu. Berani mereka tembus, mereka akan mati. Di belakang selesai. Tinggal di depan kan, laut kan. Musa, ini gimana? Oke deh, di belakang beres. Nah di depan gimana? Ayo dong Musa, gimana dong? Ayo dong. Lalu akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkanlah tongkat, maka laut itu akan terbelah. Lalu akhirnya Musa mengangkat tongkatnya, mengulurkannya, dan Tuhan mengirimkan angin yang besar sehingga akhirnya laut itu terbelah menjadi dua. Dengan kekuatan angin, anginnya berarti angin yang harus kuat untuk menahan jadi tembok buat air itu tidak kembali kan. Hebatnya Tuhan. Lalu akhirnya Musa bilang gini, silakan, ayo cepat berjalan. Dan mereka berjalan di tanah yang kering, dasar laut. Dan itu semalam-malaman mereka berjalan kan. Semalam-malaman. Lalu akhirnya ketika bangsa Israel lewat, nyebrang, ada ikan hiu.
Itulah SeaWorld pertama di dunia. Betul. SeaWorld pertama di dunia itu yang nikmatin adalah bangsa Israel. Kita kok belum. SeaWorld pertama, wah ada hiu, wah ada paus, wah gede amat ini ikan parinya, wah gede amat ya, wah keren ya, wah hebat ya. Sambil mereka berjalan, bayangkan, ketika mereka sudah mulai sampai, tentara kan mereka dihalangin sama tiang awan kan, nah tiang awan itu diangkat oleh Tuhan, menyertai mereka bergerak ke depan. Nah tentara Firaun, pasukannya kan, wah udah gak ada, kejar, mereka kejar terus sampai ke pertengahan laut. Lalu akhirnya semua mereka udah pada naik udah nyebrang semua. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ulurkanlah tongkatmu, maka laut itu akan kembali menjadi satu. Disitulah tentara-tentara dari Firaun, pasukan berkuda mereka mati semua di laut. Bahkan bangkainya itu ditemukan di dalam sejarah. Ketik aja di Google. Itu ada roda-rodanya, apa segala macam pasukan berkudanya Firaun. Itu ada. Itu bukti sejarah. Dan Alkitab bukan omong kosong. Itu sudah terbukti di dalam sejarah. Bayangkan. Nyebrang laut teberau. SeaWorld pertama di dunia dan terbesar di seluruh dunia. Bayangkan. Nah, setelah mereka nyebrang, lalu akhirnya mereka menari-nari, memuji Tuhan, terpujilah Allahku, Miriam menari-nari, pakai rebana, segala macam, nari memuji Tuhan. Tetapi begitu mereka mulai, tiang awan itu udah mulai berjalan lagi, mereka harus ngikutin lagi kan. Begitu mereka sampai di satu tempat, mereka ngeluh sama Musa, haus, haus. Musa bilang gini, lu mau nyari air di mana? Gak ada Indomaret, gak ada Alfamart, gak ada Giant. Lu gimana ini pas ini padang gurun seperti ini? Ya tapi Musa, kamu mau biarkan kami mati di sini? Gimana dong? Haus nih. Lalu akhirnya mereka berusaha untuk mencari di mana ditemukanlah air yang pahit. Mereka temukan air, lalu ketika mereka minum, air itu pahit. Pahit Musa. Gimana ada air tapi pahit? Lalu akhirnya Tuhan berfirman, di Mara ini air pahit akan menjadi air yang manis. Hebatnya Tuhan ya. Dirubah loh air yang pahit menjadi air yang manis. Tuhan tahu perut mereka lapar. Lalu akhirnya di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Bayangkan, baru saja mereka lihat laut merah terbelah menjadi dua. Mereka langsung lupa dan mereka bersungut-sungut lagi. Mereka marah lagi sama Tuhan. Memang mental budak susah dirubah. Meskipun mujizat banyak kita alami, tapi kalau hati kita tidak berubah, kita nggak akan pernah berubah. Bayangkan, Tuhan siapkan 12 mata air dan 70 pohon korma. Tuhan siapkan air setiap hari mereka minum. Berapa juta galon yang harus disiapkan Tuhan per hari? Pabrik air mana yang sanggup lakukan? Menyediakan air minum jutaan galon untuk 2 juta sampai 3 juta orang Israel. Pabrik air mana yang sanggup lakukan? Aqua, Amidis, digabungin semua jadi satu, belum tentu sanggup. Tidak ada pabrik manapun yang bisa sanggup memenuhi air untuk 2 sampai 3 juta orang per hari. Hanya Tuhan pencipta langit dan bumi yang sanggup lakukan itu. Tuhan berikan visi, Musa, bawa Israel ke tanah perjanjian. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kan? Dalam perjalanan Tuhan tetap menyediakan berkatnya, kecukupan dari Tuhan.
Sehingga akhirnya bangsa Israel tidak kelaparan maupun kehausan. Bukankah Tuhan baik? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu penuh kasih dalam hidup kita? Mereka lapar. Tuhan, lapar. Mau bagaimana ini? Di pasal 16 ayat 4. Ya kan? Nah ini di Marah dan di Elim. Akhirnya mereka marah kan? Lalu akhirnya diberikanlah air. Air yang pahit menjadi air yang manis. Ada di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Mereka lapar, minta makan. Musa, kami lapar, mau bagaimana tuh? Segala macam. Tapi akhirnya lihat Tuhan kirimkan mana. Pagi-pagi mereka harus pungutin mana. Tuhan bilang ini kepada Musa, Musa, katakanlah kepada bangsa Israel, mereka harus kumpulkan mana itu roti yang seperti roti malaikat katanya. Oke? Nah, lalu akhirnya secukupnya. Jangan berlebihan, tapi jangan kurang. Secukupnya. Sekian eva ditimbang. Oke, ya sudah. Oke, lalu akhirnya mereka ambil. Tetapi dasar orang Israel rakus. Mereka ambil mana yang banyak. Kantong kresek. Itu pakai kantong gede, kayu. Yuk, mana banyak tuh, masukkan, banyak masukin. Wow, mereka stok banyak. Tapi apa yang terjadi ketika besok pagi? Ketika mereka mau makan, roti mana itu sudah busuk dan berulang. Padahal paginya sudah ada roti yang baru dari Tuhan, turun dari surga. Percuma kan mereka nyimpen kan? Kalau setiap hari Tuhan kasih kan? Tuhan bilang ini secukupnya. Ambillah secukupnya. Kenapa kita doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan melatih kita untuk kita tidak rakus. Untuk kita tidak boleh serakah. Secukupnya. Mengambil lebih, tidak berkelebihan. Secukupnya. Terus, kalau kita perhatikan, Tuhan berikan air tentang mana tersebut. Bayangkan toko roti mana yang sampai menyediakan segitu banyak setiap hari. Tetapi pagi hari mereka memungut roti dari sorga itu, mana itu, dan mereka makan. Toko roti mana yang sanggup? Holland Bakery. Apalagi G-bread, apalagi tuh roti, apalagi sebutin, nggak sanggup deh, betul nggak? Dan mesin segede apa yang bisa bikin roti setiap hari? Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan sediakan mana dari surga untuk mereka bisa pungut dan mereka bisa makan. Lihat Tuhan baik ya. Sering kita kalau kita pikir gini, kita malu nggak sih kalau kita bersungut-sungut sama Tuhan? Kita pernah merasa malu nggak? Atau kita cuek aja? Tuhan, kamu lagi ngelakuin nih Tuhan. Ini mau makan gimana nih Tuhan? Gimana sih Tuhan? Katanya Tuhan yang baik. Hari Minggu saya udah kolek tuh loh Tuhan. Hari Minggu saya udah perpuluhan loh Tuhan. Mana? Buktinya kami kekurangan, kami gak ada makanan Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan memberikan makanan kepada kita. Setelah ada, malu gak kita sama Tuhan? Malu Tuhan. Tapi ngomong gitu, jangan masukin hati ya Tuhan ya. Hilas Tuhan, hilas. Pas udah makan Tuhan siapin. Itu kami sekeluarga, kami gak ada beras sama sekali. Lalu akhirnya, waduh ini gimana ya? Uang pun terbatas. Lalu akhirnya tiba-tiba ada yang ketok pintu. Paket. Siapa yang kirim paket? Siapa yang pesan paket? Nah, kirim paket enggak? Enggak, pokoknya juga enggak pesan paket. Enggak. Paket. Ketok-ketok pas dibuka.
siapa ya Pak? Ini ada kiriman, tolong tanda tangan dulu di sini. Pas orang itu kan biasa bawa itu kan di motor itu, ternyata beras dua karung yang dua pack yang isi 5 kilo. Lihat tuh, baru kita ngomong nggak ada beras, nggak nyampe 10 menit Tuhan kirim. Ternyata ada orang yang kirim nyasar. Alamatnya bukan kita sebenarnya. Maksudnya gini, ada orang yang harusnya kirim ke si A, salah alamat, dia kirim ke alamat kita. Lihat loh. Terus akhirnya kita ngomong, iya. Lalu akhirnya orang yang kirim ya, kan kita tanya kan, ini gimana ini? Gitu. Terus akhirnya saya tanya kan ke orang itu. Terus orang itu bilang, iya sebenarnya saya kirim untuk si A, tapi gak apa-apa lah, untuk kamu aja. Puji Tuhan kan? Tuh, lihat tuh, berkat-berkat nyasar bisa loh. Benar. Saya naik motor kan, mau jemput Chelsea sama Theo sekolah. Di dompet lagi gak ada duit. Ya kan, naik motor tuh, mau ke arah Sersan Bajuri. Ya kan, naik motor, sepi hari Jumat. Itu kan sepi jalanan karena banyak yang orang yang sholat Jumat kan. Kita naik motor, set. Mata saya ngeliat, kok ada yang biru-biru. Set. Saya biru, kertas, apa ya? Pura-pura teh yang gak tahu itu. Terus akhirnya saya pelacet. Duit tuh 50.000 selembar. Pas gak ada duit. Terus itu jalanan sepi. Saya mau kembaliin ke siapa coba? Ya kan? Kalau itu orang lain punya, nah saya harus kembalikan kan? Tapi ke siapa? Kan gak ada orang, sepi itu jalanan. Saya turun dari motor, terus saya liatin, gak ada orang. Berkat. Ya kan? Nah, banyak cara. Tapi itu kan jarang-jarang sekali kan. Seumur hidup mungkin berapa kali. Ya kan? Betul gak? Tapi kan itu Tuhan baik, Tuhan pelihara gitu. Nah, terus akhirnya di Masa dan di Meriba, bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka haus lagi. Musa, kami haus lagi. Lalu akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, Musa, pukul gunung batu itu dengan tongkatmu. Maka dari gunung batu itu akan keluar air. Tuh lihat, hebat ya. Sekarang ini, ilmu pengetahuan mana yang bisa menjelaskan dari batu keluar air? Ayo, ahli fisika, buktikan. Dari mana air keluar dari gunung batu? Begitu tongkat dipukul. Jelaskan secara logika. Sulit kan? Tapi Tuhan melakukan. Tuhan sediakan penyediaannya bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang ngomel, bersungut-sungut, nyalahin Tuhan, marah sama Tuhan. Terus Israel melawan orang Amalek. Ya tentunya dalam perjalanan mereka, kan mereka bertemu dengan musuh kan. Mereka ketemulah dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu Amalek. Nah, lalu akhirnya Yosua dan Kaleb memimpin penyerangan melawan Amalek kan. Terus akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ulurkanlah tanganmu, naikkan tanganmu. Pada saat engkau naik tanganmu, bangsa Israel akan menang. Musa angkatkan tangannya. Wah, bangsa Israel menang. Tapi kan lama-lama pegel kan. 1 menit, 5 menit, tahan ya. 15 menit mulai encok kan. 30 menit udah mulai kejang-kejang kan. Pegel. Ya kan? Kecuali ada salon emas ditempel. Wah, enak tuh. Ya kan? Nah, ini kan nggak ada salon emas dulu. Nah, pegel kan. Terus akhirnya Musa penat kan, pegel. Lalu akhirnya dia turunin tangannya. Ketika dia turunin tangannya, Israel kalah. Dia angkat lagi. Aduh, ketrek kan. Terus akhirnya Harun dan Hur, wah, gawat ini. Begitu Musa turun tangan, wah, bangsa Israel udah mulai kalah. Wah, angkat terus. Akhirnya Harun dan Hur yang menopang tangan mereka. Nah, itu dia.
Harun dan Hur yang menopang tangan Musa supaya tangannya tetap terangkat dan bangsa Israel menang lawan Amalek. Hebat ya, ada puasa ketika kita mengangkat tangan, ketika kita berserah kepada Tuhan. Makanya ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita tuh berusaha turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kamu kan turun tangan, ya udah gua angkat tangan. Hadapin aja lu sendiri, gitu kan? Tapi ketika kita berserah, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan kerjakan bagian. Di manakah iman kita? Terus sampai akhirnya Tuhan memberikan 10 hukum perintah Allah. Ya, Tuhan berikan 10 hukum perintah Allah. Itu berisi tentang ibadah dan peraturan-peraturan yang lain. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengambil barang milik orang lain. 10 hukum perintah Allah. Terus sampai akhirnya mereka terus berjalan kan? Mereka mulai bosan dengan roti mana. Musa, bosan. Enak. Bayangin, tahunan makan roti. Roti nak kieu. Itu roti terasa keju, rasa coklat, rasa stroberi, variasi atuh. Kata Tuhan, enak wae maneh. Roti dari surga yang begini, yang begini lemaknya. Terus akhirnya bosan. Lalu akhirnya mereka marah sama Musa. Bayangin, Musa stres kan? Tapi Musa panjang sabar. Kenapa Tuhan pilih Musa dan bukan Harun? Karena hati Musa itu sabar. Makanya Musa disebut sebagai orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Alkitab catat loh, Musa adalah orang yang lembut hatinya di seluruh muka bumi ini. Wah, lalu mereka marah. Musa, kami mau daging, gak mau makan roti dulu. Daging. Zaman dulu babi haram. Ada babi turun dari surga. Mati bangsa Israel, ketiban babi mati semua. Ya, babi jatuh ketiban mereka di kemah lagi tidur. Kubrak. Pas bangun pagi mereka peluk babi kan nggak mungkin. Babi peluk gitu. Nah, nggak mungkin. Babi nggak ada, hanya di Nias ya. Di Israel nggak ada babi karena memang babi termasuk binatang yang haram. Nah, lalu akhirnya Tuhan kirimkan burung puyuh. Nah, ini mereka kan tinggal di kemah-kemah kan. Begitu mereka bersungut-sungut. Lalu akhirnya Tuhan dengar keluh kesah mereka. Lalu Tuhan kirimkan burung puyuh. Jadi gini, Tuhan kirimkan jutaan burung puyuh. Itu sampai langit tertutup dengan burung puyuh semua. Perhatikan, burung puyuh itu terbang. Lalu akhirnya menjatuhkan diri mereka persis di depan kemah mereka. Ketika mereka bangun pagi, buka tenda mereka, ada burung puyuh, banyak burung puyuh. Woi, kita pesta makan daging. Mereka makan daging burung. Hebat ya? Makanya kalau berjalan bersama dengan Tuhan, selalu penyediaannya itu nyata buat hidup kita. Nah, Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang 32 sampai 35. Saya bacakan. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada dalam mulut mereka, mereka makan. Sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang nafsunya rakus, bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Bayangkan, mereka menikmati itu sambil bersungut-sungut. Lalu akhirnya
Tuhan pukul mereka semua dengan tulah yang sangat besar, sehingga mereka mati, dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Bayangkan, Tuhan tidak mau kita rakus. Tuhan beri berkat, harusnya kita bersyukur, tapi tidak untuk rakus dan kita nikmati sendiri. Selain Tuhan memberi berkat makanan secukupnya, kita tidak boleh rakus. Kita tidak boleh tamak. Yang terakhir, 40 tahun kan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian di perjalanan 40 tahun kan. Perhatikan baik-baik. Pakaian mereka tidak menjadi rusak dan kasutmu tidak menjadi rusak. Kasut itu sendal. Ya ini sendal, mungkin sendal modern lah. Ya sendal dulu kan pakai tali-tali gitu kan. Nah, dikatakan Ulangan 29 ayat ke-5, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini mujizat. Baju 40 tahun dipakai nggak rusak. Sendal 40 tahun yang pakai begitu-gitu terus dipakai nggak rusak. Homiped, bata, nyerah, bikin sendal yang 40 tahun nggak rusak. Bayangin, hebat ya? Itu hebat tuh kan. Sepatu, sendal, baju nggak rusak semua. Sekarang ini pabrik sendal mana yang bisa buat sendal yang bisa tahan 40 tahun tanpa rusak? Kita setahun aja 3 kali ganti. Ayo, betul nggak? Apalagi yang ada sale 40%, sale 50%. Padahal Anda kan di rumah beli lagi. Itu kan buat gantian. Ini satu selama 40 tahun dan gak rusak. Hebat kan? Itu loh Tuhan. Visi yang Tuhan berikan kepada Musa hanya diimani oleh Kaleb dan sebagian orang saja. 2 juta orang keluar dari Mesir. Bangsa Israel kan keluar dari Mesir. Tapi mereka semua dibunuh di padang gurun sama Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Lalu akhirnya kan ada namanya Datan, Korah, dan Abiram. 3 provokator yang bikin pecah belah Israel. Datan, Korah, dan Abiram. Mereka menghasutkan. Ngapain kita ikut Musa? Musa pemimpin apaan? Udah, ikut saya aja, kita menyembah patung. Musa akhirnya kesel. Musa langsung bilang gini, begini saja. Siapa yang mau ikut aku menyembah Tuhan? Ikut dengan saya. Siapa yang mau ikut menyembah Datan, Korah, dan Abiram? Silakan ikut mereka. Sampai Musa memberikan ketegasan seperti itu. Akhirnya sebagian besar ikut Musa kan. Sebagian lagi ikut pemberontak Datan, Korah, dan Abiram. Apa yang terjadi? Tidak semudah itu Tuhan biarkan pemberontak. Lalu akhirnya Tuhan kirimkan gempa bumi. Gempa bumi, nggak tahu mungkin 40 skala Richter. Gede banget itu. Sehingga akhirnya tanah terbelah. Lalu pemberontak itu, Datan, Korah, dan Abiram dan pemberontak masuk semua ke dalam tanah. Dan ditutup rapat lagi sama Tuhan. Mati semua di situ. Ya. Dibikin gempa bumi, tanah terbelah. Pemberontak itu masuk semua. Ditutup lagi sama Tuhan. Dikubur hidup-hidup sama Tuhan. Jadi ya. Visi yang Tuhan berikan kepada Musa hanya diimani oleh Kaleb dan keturunan bangsa Israel. Hanya Kaleb dan keturunan Israel kan yang masuk dalam tanah perjanjiannya. Semua yang keluar dari Mesir dibunuh Tuhan di padang gurun karena dosa persungutan dan ketidaktaatan mereka. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen tidak akan mati karena tidak adanya penyediaan. Tetapi orang Kristen banyak yang mati karena tidak ada visi dan ketaatan. Sama halnya dengan hidup kita.
Kita nggak akan pernah mati karena kita lapar. Bukankah Tuhan menjamin? Lihatlah burung-burung di udara. Aku pelihara, aku beri makan. Lihat bunga bakung di padang. Salomo dalam kemegahannya pun tidak punya baju yang indah seperti bunga di padang ini. Demikianlah engkau berharga di mata. Tuhan menyediakan makanan. Ada di sini yang kelaparan sampai 10 hari nggak makan? Nggak ada ya? Semiskin-miskinnya kita, sesusah-susahnya kita, Tuhan pasti berkatilah kita. Ada tiba-tiba orang kirim roti lah. Ada yang tiba-tiba Tuhan gerakan orang kirim berkat keuangan lah buat kita. Dan kita bersyukur kan sama Tuhan. Orang Kristen tidak akan mati karena tidak ada penyediaan, tetapi karena tidak ada visi dari Tuhan. Hidupnya gelap, nggak tahu mau kemana. Ya udah hari-hari yang dijalani, bangun tidur, gosok gigi, mandi, terus kerja, udah pulang sore, nggak tahu ngapa-ngapain. Ya udahlah, kumpul sama teman-teman, ya kan beli bir, beli apa segala macam, pesta apa segala macam. Udah gitu beres, tidur lagi. Besok bangun pagi, bangun gitu lagi. Nggak tahu, nggak ada sesuatu yang dihasilkan apa gitu. Ya udah rutin aja begitu. Tidak ada visi. Tapi kalau visi dari Tuhan, kita bisa lakukan itu. Kita tahu hidup kita menjadi terarah. Tahu kita mau kemana. Dan pada saat kita mau melangkah, melakukan visinya Tuhan, Tuhan sediakan penyediaan. Sama kami pun ketika kami berangkat dari Bogor ke Bandung untuk merintis gereja New Generation Church, kami terus terang kami takut. Saya bawa istri dan 3 anak saya dan masih kecil-kecil. Kami tinggal di ruko. Kami bingung, Tuhan, penghasilan dari mana? Jujur, saya ngobrol sama istri saya. Saya sempat akhirnya mau ngegojek loh, naik motor. Saya pikir, gak apa-apa lah pendeta. Gelar S2 ngegojek, gak apa-apa. Gak ada pekerjaan yang haram kan? Ya kecuali dosa. Tapi ya pekerjaan yang baik, yang kalau kita lakukan dengan kesungguhan dan kerja keras kan, pasti Tuhan berkati kan? Tuhan yang beri visi. Tuhan pasti sediakan provisi atau penyediaannya. Ini yang harus kita yakini. Apa visi Tuhan bagi hidup Anda? Apa visi Tuhan bagi hidup kita? Sudahkah kita punya visi di tahun 2021 ini? Nggak tahu mau kemana. Yang penting jalani aja hari-hari. Punya visi. Tuhan, saya berdoa. Saya tahun ini, kiranya Tuhan berkati saya. Misalkan saya lolos jadi PNS misalkan. CPNS. Tuhan, saya mungkin tahun ini saya bisa naik jabatan. Saya berdoalah Tuhan. Atau mungkin kita berdua mencari pekerjaan yang lebih baik. Percaya aja sama Tuhan. Punya visi dan lakukan itu. Tuhan pasti akan menyediakan buat itu. Dan Tuhan kan tinggalkan bangsa Israel kan di padang gurun. Tuhan berkati mereka kan sama halnya dengan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita dekat kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat dalam sejarah bangsa Israel, bagaimana Kau baik bagi bangsa Israel. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Kau tidak membiarkan bangsa Israel mati kelaparan dan kehausan. Engkau menyediakan berkat-Mu tepat pada waktunya. Tuhan, kami mau mendapatkan visi dari Tuhan. Kami mau bergaul karib dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan visi apa yang harus kami lakukan selama kami hidup di dalam dunia ini.
Kami tidak mau masa muda kami menjadi tua dan mati sia-sia tanpa sesuatu yang kami hasilkan. Tapi kami mau melakukan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan adalah visi bagi kami, dan kami mau kerjakan itu. Dan pada saat kami mengerjakannya, Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang. Engkau selalu menyediakan berkat-Mu, kecukupan-Mu bagi kami. Kami percayakan kuasa-Mu, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami bersungut-sungut, kami ngomel, kami marah. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Tapi biarlah kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Hidup mendekatkan diri kepada Engkau, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang baik. Tuhan yang menolong kami sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami dan memimpin hidup kami selanjutnya. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, ada pengumuman bahwa bulan depan, bulan Februari, di minggu yang kedua, kita akan adakan namanya penyerahan anak. Penyerahan anak. Jadi bagi anak-anak Bapak Ibu yang belum diserahkan, didoakan, maksudnya diserahkan kepada Tuhan, itu bisa mendaftarkannya ke Ibu Gembala, Ibu Maria, istri saya, untuk bisa kami aturkan untuk penyerahan anak. Nah, penyerahan anak itu dilakukan untuk anak yang baru lahir sampai dengan usia 12 tahun. Nah, jadi nanti pada saat puji-pujian, ya kan? Nah, sebelum firman Tuhan itu nanti saya akan mengundang anak-anak yang akan diserahkan, nanti saya yang akan mendoakan anak-anak tersebut kepada Tuhan. Nah, gereja Pentakosta rata-rata hanya melakukan penyerahan anak, tidak ada baptisan anak. Biasanya di gereja Protestan yang melakukan baptisan anak, Katolik melakukan baptisan anak. Tetapi gereja-gereja Pentakosta kita tidak melakukan baptisan anak. Kenapa? Karena anak itu tidak perlu untuk dibaptis. Yang dibaptis itu adalah mereka yang sudah besar, yang sudah memutuskan untuk bertobat di hadapan Tuhan, dan mereka menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Jadi baptisan itu adalah baptisan pertobatan. Jadi hanya orang dewasa lah yang bisa memutuskan dirinya untuk dia bertobat. Jadi anak-anak tidak. Nah, makanya anak-anak cukup diserahkan. Nanti di minggu yang kedua bulan Februari kita akan ada menyerahkan penyerahan anak. Kita akan melakukan penyerahan anak. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau menyerahkan anaknya, ya bisa segera untuk mendaftarkannya ke Ibu Maria, Ibu Gembala. Oke. Apakah ada yang baru pertama kali datang di tempat ini? Ada ya? Oke ya. Mungkin bisa pakai berdiri yang baru pertama kali datang. Mungkin bisa perkenalkan namanya. Kami ingin berkenalan. Saya persilakan sebentar saja. Oke, mungkin bisa. Oke. Iya. Oke, mulai dari laki-laki dulu lah. Kan ada yang bilang ladies first, enggak, men first. Kenapa harus laki-laki dulu? Karena Tuhan ciptakan laki-laki dulu kan? Iya kan? Kalau ladies first, Hawa duluan. Nah, silakan Pak. Namanya siapa? Saya namanya Firman Lemu dan saya sudah berkeluarga dari istri saya. Oke. Dan inilah adik ipar saya juga. Oh iya, puji nama Tuhan. Oke, ibu namanya? Ibu Ferni. Oke. Nama saya Kristina. Kristina. Oke, puji Tuhan. Kakaknya Dari Terry ya? Ya. Suami saya istri Agus Lembu. Oh gitu. Ini habis nih. Oke, puji nama Tuhan. Berikan satu kali hangat buat mereka. Ya, puji Tuhan. Oh ya. Oke, nah saya perlu ingatkan bahwa bulan depan, bulan Februari, jadi perjamuan kudus itu di minggu pertama. Jadi tidak lagi di minggu yang kedua. Jadi bulan Februari minggu pertama perjamuan suci, minggu kedua penyerahan anak.
Oke, nah kami senang dengan Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Saya berharap ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi selanjutnya minggu depan bisa datang, bisa bertumbuh dalam firman Tuhan dan bisa semakin dekat dengan Tuhan, oke, dan bisa sama-sama bertumbuh dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Oke, puji nama Tuhan. Baik, tinggal Terry nih yang belum ya. Ya, kita berdoa yang terbaik ya Ter ya. Oke, yuk mari kita pakai berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan lagu Sujud di Altarnya. Ku bawa ini refrennya saja, sujud di altarnya. Haleluya Tuhan, haleluya. Di altarnya ku bawa diriku. Terima adukannya yang beribu dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku. Baharui hatiku Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Sekali lagi dengan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat kita di hadapan Tuhan. Kami terima anugerah-Mu. Terima anugerah-Nya yang beribu dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku, kami bersyukur Tuhan. Hari ini di mana kami ada di dalam rumah Tuhan, mempersembahkan pujian penyembahan kami. Dan kami bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Engkau baik, Engkau yang menyediakan visi, memberikan visi bagi kami. Engkau juga yang menyediakan provisi penyediaan bagi kami. Sehingga kami tidak pernah kekurangan, sampai kami bisa menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami terus taat kepada Engkau, untuk kami tidak bersungut-sungut, untuk kami tidak marah, tetapi kami menjalani setiap proses demi proses, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu membuat kami merasa takut, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau setia, Engkau baik, Engkau tidak pernah tinggalkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh-sungguh masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah benih firman Tuhan tersebut. Biarlah kami bisa semakin mengenal Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan, dan hidup kami berubah mulai hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkati kami. Dalam pekerjaan kami, keluarga kami, Engkau yang senantiasa mencukupkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau memberi persembahan bukan karena liturgi gereja,
Bukan karena semua gereja ada persembahan, maka kami harus memberikan persembahan. Tetapi kami memberikan persembahan karena hati kami cinta Tuhan. Hati kami melekat kepada Tuhan. Bukan melekat kepada uang. Bukan melekat kepada berkat atau materi. Tetapi hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Dan kami mau memberi yang terbaik melalui uang yang kami punya. Dan itu pun sebenarnya adalah berkat Tuhan juga buat kami. Dan kami mau mengembalikannya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami akan berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang minggu ke depan. Kami akan tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lah gembala kami yang baik. Takkan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang memberikan penghiburan kepada kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biar apa yang kami lakukan, pekerjaan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada dalam sorga. Demikian juga cinta dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita tidak berjabat tangan. Tuhan memberkati. Jangan dimatiin. Yes.